Bagaimana jika alien itu benar-benar ada? Dan bagaimana pandangan Islam tentang adanya makhluk luar angkasa ini? Namun sebelum itu, tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sampai detik ini, keberadaan makhluk ekstraterestrial atau alien masih menjadi misteri besar umat manusia. Namun, pernahkah kalian bertanya, apa pandangan Islam, khususnya Al-Quran, tentang adanya kehidupan di luar bumi? Pembicaraan tentang makhluk hidup di luar bumi memang seperti tak ada ujungnya. Tiap ada penampakan UFO, semuanya dikaitkan dengan alien. Namun, tahukah kalian? Beberapa ayat Al-Quran ternyata memberikan isyarat tentang adanya makhluk hidup selain manusia dan jin. Dalam surat An-Nahl ayat 49, Allah berfirman, "Dan kepada Allah bersujud segala makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi, dari makhluk melata dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri." Quran Surat An-Nahl ayat 49. Kalimat makhluk melata di langit menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin ada makhluk melata di langit jika tidak ada kehidupan selain di bumi? Lebih mengejutkan lagi, dalam surat Asy-Syura ayat 29 Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki." Makhluk-makhluk yang tersebar di langit dan bumi dalam ayat ini bukan sekadar kiasan. Ini menjadi petunjuk bahwa selain di bumi, ada makhluk hidup lain yang tersebar di langit atau luar angkasa. Menurut Jamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai isyarat tentang adanya makhluk bergerak selain di bumi. Hanya saja, belum ada bukti ilmiah mereka pernah datang ke bumi. Dalam pencarian planet yang layak huni, para ilmuwan biasanya mencari 3 hal: suhu yang sesuai, kandungan air, dan unsur organik. 3 unsur ini sangat penting untuk menunjang kehidupan. Selain itu juga, jarak planet dan bintangnya akan menentukan suhu di planet. Jika suhunya bisa membuat air dalam kondisi cair, maka akan diteruskan untuk mengetahui apakah ada unsur air dan kandungan organik sebagai pertanda adanya kehidupan di sebuah planet itu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 45 menyatakan, "Dan Allah menciptakan semua makhluk melata dari air." Dari firman tersebut, maksud dari kata dabbah atau makhluk melata itu ialah makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya. Dimanapun makhluk itu berada, pengertian itu sesuai dengan firman Allah. Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian berjalan dengan perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Masih banyak lagi isyarat yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Jasiyah ayat 13 Allah berfirman, "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya." Ayat ini membuka peluang bahwa manusia bisa memanfaatkan benda-benda langit. Jika suatu saat ilmu pengetahuan membuktikan adanya kehidupan lain, baik berupa mikroorganisme maupun makhluk cerdas, jika makhluk tersebut sudah ditemukan, maka umat Islam tak perlu kaget. Karena Al-Quran telah memberikan petunjuk sejak 1400 tahun yang lalu. Misteri alien bukanlah hal yang harus menakutkan atau mengguncang iman kita. Justru sebaliknya, ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan dan firman Allah tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan. Jadi, jika suatu saat para ilmuwan menemukan bukti kehidupan di luar angkasa, umat Islam justru menjadi yang paling siap. Karena petunjuk-petunjuknya sudah tertulis dalam ayat-ayat suci Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.